Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-mustafa wa ala alihi wa sahbihi ila yaumil wafa amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman nafi'a. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna suwara. Insyaallah pada pagi hari ini kita akan melanjutkan daurah kita dalam kitab Syarh Ulumatil I'tiqad, dan sekarang kita pada pertemuan ke-7. Di pertemuan sebelumnya kita telah membahas jalan manusia ketika dihadapkan dengan ayat yang muskil, ayat yang samar. Ada dua jalan. Yang pertama, jalan orang-orang yang kokoh keilmuannya, yang dimana mereka mengimani ayat yang muhkam yang jelas dan yang mutasyabih yang masih samar. Mereka mengatakan kullum min indi rabbina, semuanya berasal dari sisi Rabb kita, dan meninggalkan pertentangan, banyak pertanyaan yang dimana hal itu tidak akan bisa ia dapat mengetahuinya, gak bisa dia meliputinya. Meninggalkan itu sebagai bentuk pengagungan kepada Allah dan Rasulnya dan adab terhadap dalil-dalil syar'i. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah, enggak ada yang mengetahui ta'wilnya kecuali Allah. Jalan yang kedua, jalan orang-orang yang keliru, yang menyimpang, yaitu mereka adalah orang-orang yang mengikuti ayat-ayat yang samar, tujuannya untuk mencari fitnah, menghalangi manusia dari agama mereka dan dari jalannya para salafus saleh. Mereka berusaha untuk mentakwil ayat yang samar kepada apa yang mereka inginkan, tidak kepada apa yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya. Mereka hanya mencari ayat-ayat yang samar dan tidak mengembalikannya kepada ayat yang muhkam, sehingga mereka membenturkan antara dalil-dalil syar'i sebagian dengan sebagian yang lain. Kemudian kita lanjut di sini. Qala syarih rahimahullah ta'ala, ma'na raddi wa ta'wili wa tashbihi wa tamthili wa hukmu kullin minha. Ma'na rad, apa makna rad? Begitu juga ta'wil, apa tashbih, dan apa tamthil, dan apa hukum setiap darinya. Ketika seseorang menolak merad, apakah dia kafir? Ketika seseorang mentakwil, apa hukumnya dia? Tashbih, tamthil, apakah masih muslim atau sudah keluar dari agama Islam? Dan di sini akan dibahas oleh Syekh rahimahullah taala. Ar-raddu dia adalah at-takdzibu wal inkaru, yaitu dikasih stabilo. Rad adalah mendustakan dan mengingkari. Dia dustakan dan dia ingkari. Contohnya gimana, Ustaz? Mithlu ayyaqula qailun, semisal ada orang yang berkata laisa lillahi yadun la haqiqatan wala majazan, Allah enggak memiliki tangan, baik tangan yang hakikah yang sebenarnya atau tangan yang majaz kiasan, pokoknya enggak memiliki tangan sama sekali, baik yang sebenarnya maupun kiasan. Mendustakan ayat Allah, padahal Allah mengatakan bal yadahu mabsutatan, dan Rasulullah mengatakan inna yaminallahi mal'a, sesungguhnya tangan kanan Allah dipenuhi. Tapi dia dustakan, dia ingkari, Allah enggak memiliki tangan. Allah mengatakan dalam Al-Quran bal yadahu mabsutatan, tapi dia katakan Allah tidak memiliki tangan. Rasul mengatakan inna yaminallahi mal'a, tapi dia katakan Allah tidak memiliki tangan. Didustakan dan diingkari. Maka apa hukumnya? Kasih stabilo juga ini. Wa huwa kufrun, hukumnya kafir. Jelas sudah, dia sudah mendustakan dan mengingkari
apa yang Allah kabarkan terhadap dirinya dan apa yang Rasulullah kabarkan terhadap diri Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kafir? Li'annahu takdzibun lillahi wa rasulihi. Karena bahwasannya hal itu adalah mendustakan Allah dan Rasulnya. Itu radd. Kemudian wa ta'wilu, at-ta'wilu at-tafsiru. Al-muradu bihi huna, yang diinginkan dengan tafsir di sini adalah tafsiru nususis sifati bighairi ma aradallahu biha wa rasuluhu. Takwil adalah tafsir. Ya, tafsir itu ada yang terpuji dan ada yang tercela. Dan adapun yang dimaksud oleh pensyarah di sini adalah yang tercela. Yang terpuji bagaimana, Ustaz? Yang terpuji dia adalah yang mengembalikan dalil-dalil kepada sebagiannya untuk mencari penjelasan. Contohnya seperti apa tafsir yang terpuji? Ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim wa lahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Ketahuilah sesungguhnya wali-wali Allah tidak ada rasa takut dan mereka tidak bersedih hati. Siapa mereka? Nah, belum jelas, samar, ditafsir dengan ayat yang lainnya, yaitu ayat setelahnya alladzina amanu. Mereka para wali Allah yang gak ada rasa takut dan gak ada bersedih hati, mereka adalah orang-orang yang beriman dan bertakwa. Itu tafsir yang terpuji. Atau semisal yang lainnya yang sering ana ulang-ulang sebelumnya, bal yadahu mabsutatan, akan tapi kedua tangan Allah terbentang. Kedua tangan bagaimana? Laisa kamitslihi syai'un, tidak menyerupai suatu apapun. Ini tafsir yang terpuji. Mentafsirkan, mengembalikan ayat apa yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya. Ada dalil sahihnya. Tapi yang akan disampaikan oleh pensyarah di sini adalah tafsir yang tercela. Apa itu? Wal muradu bihi huna tafsiru nususis sifati bi ghairi ma aradallahu biha wa rasuluhu. Ini yang tercela. Jadi antum catat memang itu tafsir ada yang terpuji dan ada yang tercela. Jangan sampai nanti antum taunya yang tercela saja. Akhirnya gagal paham. Ketika belajar tafsir, nggak boleh belajar tafsir itu tercela. Kan ngeri di situ. Tafsirun nususis sifati, yang tercela adalah mentafsirkan dalil-dalil sifat bi ghairi ma aradallah, dengan selain apa yang diinginkan oleh Allah dengannya dan Rasulnya. Dia tafsirkan dengan selain apa yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya. Gak ada dalil sahih. Kasih tulis di atasnya, bi ghairi ma aradallahu biha wa rasuluhu, garis, tidak ada dalil yang sahih. Berarti kan bukan apa yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya. Gak ada dalil kok. Berarti tafsirnya apa yang diinginkan oleh dirinya, hawa nafsunya. Wa bi khilafi ma fassaraha bihi as-sahabatu wattabi'una lahum bi ihsanin. Wa bi khilafi, dan menyelisihi, ma fassaraha bihi as-sahabah, apa yang ditafsirkan dengannya oleh para sahabat, menyelisih tafsir para sahabat. Wattabi'una lahum bi ihsan, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Itu tafsir yang tercela. Mentafsirkan dalil-dalil sifat
dengan selain apa yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya, dan menyelisihi apa yang ditafsirkan oleh para sahabat dan para tabi'un. Ya tadi itu, bal yadahu mabsutatan. Akan tapi kedua tangan Allah terbentang. Dia tafsirkan kekuatan, sedangkan gak ada dalil yang sahih. Allah tidak mengatakan itu. Rasul tidak mengatakan itu, dan para sahabat nggak ada yang mentafsirkan itu, para tabi'un nggak ada yang mentafsirkan itu. Berarti itu tafsir sesuai apa yang dia mau, hawa nafsunya. Lalu apa hukumnya? Kafir atau tidak? Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Allah berada di atas arsy, istawa, tetap meninggi dan menaik. Kemudian ada orang yang mengatakan itu bukan istawa, tapi istaula, mengalahkan. Dan kita lihat mereka nggak ada dalil yang sahih. Berarti mereka mentafsirkan bukan apa yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya. Nggak ada dalil dalam Al-Quran kalau istawa yang dimaksud adalah istaula, mengalahkan. Nggak ada dalil dalam hadis bahwa istawa adalah istaula, mengalahkan. Dan para sahabat dan tabi'un nggak ada yang mentafsirkan itu. Berarti itu tafsir sesuai dengan keinginannya, hawa nafsunya. Apa hukumnya? Lihat, wa hukmu ta'wili ala thalathati aqsamin. Ya, lanjutannya. Wa hukmu ta'wili ala thalathati aqsamin. Hukum ta'wil ada 3 pembagian. Al-awwalu, yang pertama, ayyakuna sadiran an ijtihadin. Yaitu muncul dari ijtihad, wa husni niyatin, dan baiknya niat. Kalau dia mentafsirkan itu, dia muncul dari ijtihad dan baiknya niat. Ya, misalnya dia mentafsirkan dengan selain apa yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya, menyelisih tafsir para sahabat dan tabi'un, tapi dengan ijtihad dan baik niatnya. Apa buktinya kalau niatnya baik? Bihaitsu idza tabayyana lahul haqqu. Perhatikan tuh harakatnya. Bihaitsu idza tabayyana lahul haqqu raja'a an ta'wilihi. Ya, dia takwilnya muncul dari ijtihad dan niatnya baik. Buktinya apa kalau niatnya baik? Bihaitsu, yang dimana idza tabayyana lahul haqqu, apabila terjelaskan baginya kebenaran. Misalnya ada yang menasihatkan, ini tafsir antum keliru, bukan ini yang dimau oleh Allah dan Rasulnya, dan ini menyelisih para sahabat, yang benar tuh ini. Nah, terjelaskan kebenaran. Maka apa? Raja'a an ta'wilihi, dia meninggalkan takwilnya yang salah. Raja'a itu di situ antum terjemahkan meninggalkan. Dia meninggalkan dari takwilnya yang keliru. Berarti niatnya baik. Buktinya kalau dia tahu kebenaran, dia tinggalkan tuh yang kelirunya, dan dia beralih kepada yang benar. Maka apa di sini dia hukumnya? Fahadha ma'fuun anhu, ini dia diampuni. Lianna hadza muntaha wus'ihi, karena bahwasanya ini adalah puncak kemampuannya, akhir kemampuannya. Wa qad qala Allah, dan Allah mengatakan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani suatu jiwa kecuali sebatas kemampuannya. Ini yang pertama. Kalau dia mentafsir itu, yang tafsir tercela tentunya, muncul dari ijtihad dan baiknya niat. Buktinya kalau dia niatnya baik, kalau sudah terjelaskan kebenaran, maka dia mengambil kebenaran tersebut, dia tinggalkan yang keliru. Maka ini dia hukumnya diampuni.
Karena Allah la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Atsani, yang kedua, ayyakuna sadiran an hawan wa ta'assubin, yaitu muncul dari hawa nafsu dan ta'assub. Hawa nafsu bukan dari ijtihad, bukan karena niatnya baik. Hawa nafsu dan ta'assub, fanatisme. Ta'assub itu ikut-ikutan. Oh, ustadz saya kalau udah ngomong ini pasti saya ikutilah. Oh, ustadz saya. Ada yang berbeda pendapat dengan selain ustadz saya nggak mau ambil itu. Saya hanya mau mengambil dari ustadz saya. Walaupun ustadz saya keliru, saya tetap ambil. Ini dia fanatisme. Jadi yang kedua, kalau muncul dari hawa nafsu bukan niat yang baik, dan ta'assub, fanatisme, bukan karena ijtihad, tapi lihat di sini, walahu wajhun fil lughatil arabiyyati, dan dia memiliki sisi dalam bahasa Arab. Jadi tafsir yang tercelanya itu memang memiliki sisi dalam bahasa Arab. Semisal tangan. Tangan memang dalam bahasa Arab dia terkadang bermakna kekuatan, terkadang bermakna nikmat. Berarti ada sisi dalam bahasa Arab. Kenapa? Oh, laisa. Laisa yang kedua, yang di bawahnya lagi. Coba atsani itu. Udah ya, ketemu. Iya. Dia memiliki sisi dalam bahasa Arab. Semisal itu tadi tangan dalam bahasa Arab juga bisa bermakna kuat. Juga bisa bermakna nikmat. Tapi zahir ketika orang mengatakan yadun, maksudnya apa? Ya tangan. Berarti ada sisi dari bahasa Arab. Maka apa hukumnya dia ini? Fahuwa fuskun. Maka dia fasik. Walaysa bikufrin, bukanlah kufur. Kalau dia muncul dari hawa nafsu, fanatisme, tapi ada sisi bahasa Arabnya, maka fasik bukan kafir. Yaitu yang benar fiskun ya. Tapi lihat di sini dengan catatan illa ayyatadammana naqsan aw aiban fi haqqillahi fayakunu kufran, kecuali apabila dia mengandung kekurangan atau aib pada hak Allah Subhanahu wa taala, maka menjadi kufur. Jadi kalau tafsirnya oke lah ada sisi bahasa Arabnya, tapi mengandung makna kekurangan untuk Allah. Mengandung makna aib pada hak Allah, maka dia menjadi kafir. Walaupun ada sisi bahasa Arab, tapi mengandung kurang aib, fayakunu kufur. Kemudian al-qismu tsalitsu, bagian yang ketiga, ayyakuna sadiran an hawan wa ta'assubin. Nah, ini baru. Walaysa lahu wajhun fil lughatil arabiyyati fahadza kufrun. Lianna haqiqatahu at-takdzibu haitsu la wajha lahu. Ini hukum yang ketiga yang terakhir. Kan cuma ada 3 hukum. Yaitu ayyakuna sadiran, tafsir yang tercela itu muncul dari hawa nafsu dan fanatisme, ta'assub. Tapi apa ini dia tafsirnya? Walaysa lahu wajhun fil lughatil arabiyyati, enggak ada baginya sisi dalam bahasa Arab. Apa contohnya tafsir yang tercela?
tapi nggak ada sisi dari bahasa Arabnya. Seperti istawa, itu nggak ada dalam sisi bahasa Arab bermakna istaula, nggak ada. Allah Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, Allah di atas arsy istawa, artinya tinggi dan menaik, menetap. Kemudian ada yang mentafsirkan itu bukan istawa tapi istaula, mengalahkan. Ini tafsir istaula mengalahkan, nggak ada sisinya dalam bahasa Arab. Nggak ada namanya orang Arab mengatakan istawa kemudian maksudnya istaula, mengalahkan, nggak ada. Beda kan tadi kalau tangan terkadang bermakna kekuatan, itu memang ada dalam bahasa Arab. Terkadang bermakna kenikmatan, memang ada. Tapi istawa itu nggak ada dalam bahasa Arab bermakna istaula, mengalahkan. Walaysa lahu wajhun fil lughatil arabiyyah. Maka apa hukumnya? Fahadza kufrun, kafir. Kenapa kafir, Ustaz? Lianna haqiqatahu takdzibu haitsu la wajha lahu. Karena bahwasanya itu hakikatnya adalah mendustakan. Karena enggak ada sisinya dari bahasa Arab. Berarti hakikatnya apa? Dusta. Allah mengatakan istawa tapi dia mengatakan istaula, padahal bahasa Arab nggak ada makna istawa istaula, berarti hakikatnya mendustakan. Fahadza kufrun. Ini adalah 3 hukum dari ta'wil. Kemudian tashbih, ya, rad udah, ta'wil sudah, sekarang tashbih. Wat tashbihu itsbatu musyabihin lillahi fima yakhtassu bihi min huquqin aw sifatin wa huwa kufrun li'annahu minasyirki billahi wa yatadammanu an-naqsa fi haqqillahi haitsu syabbahahu bil makhluqin naqisi. Perhatikan ini tashbih. Tadi rad, yang pertama apa? Muslim atau kafir? Kafir. Ta'wil dia ada perinciannya. Ada yang diampuni, ada yang fasik tidak sampai derajat kekufuran, dan ada yang sampai derajat kekufuran. Tashbih di sini yang ketiga, itsbatu musyabihin lillahi, menetapkan musyabih, sesuatu yang serupa untuk Allah. Musyabih itu sesuatu yang serupa. Menetapkan sesuatu yang serupa untuk Allah. Fima yakhtassu bihi, pada apa-apa yang khusus hanya untuk Allah. Min hukukin, dari hak-haknya. Au sifatin, atau dari sifat-sifatnya. Maksudnya bagaimana? Ya tadi kan tasbih menyerupai sesuatu yang serupa untuk Allah pada apa-apa yang khusus berupa hak Allah. Apa salah satu dari hak Allah yang satu-satunya hanya khusus untuk Allah? Yaitu diibadahi. Hak Allah untuk disembah. Dan itu hanya khusus untuk Allah. Oke? Ketika seseorang menetapkan sesuatu yang serupa untuk Allah, dia mengatakan ini wali ini juga diibadahi. Berarti dia telah menyerupakan Allah dalam perkara yang hak Allah, khusus hanya untuk Allah. Ibadah hanya hak Allah, khusus untuk Allah, tapi dia tetapkan yang lain, sesuatu yang serupa untuk Allah, wali ini diibadahi. Maka dia kufur. Ya jelas syirik. Atau sifat. Misalnya dia mengatakan tangan Allah seperti tangannya wali ini. Karena saking dia walinya tinggi, sampai-sampai dia katakan ini tangan Tuhan. Wih, kan begitu. Ini wali ini tangan Tuhan. Berarti tangan Tuhan
menyerupakan, maka kufur. Li'annahu minasyirki billahi, karena bahwasanya hal itu merupakan kesyirikan kepada Allah. Wa yatadammanu naqsa fi haqqillahi, dan mengandung kekurangan pada hak Allah. Haitsu syabbahahu bil makhluqin naqisi, yang dimana dia telah menyerupakan Allah dengan makhluk yang kurang. Banyak di luar sana, banyak orang-orang sufi yang terlalu fanatik, berlebihan, gulu kepada wali-walinya yang katanya wali padahal belum tentu wali. Sampai dia ibadahi, sampai dia katakan ini wali memiliki pengaturan alam semesta. Kalau wali ini bilang kun, maka bisa terjadi. Dahsyatnya itu, banyak orang yang meyakini itu. Ini wali, dia memiliki ilmu kun, gitu nama kata mereka. Kafir, karena itu kesyirikan kepada Allah. Itu tasbih. Kemudian wat tamtsilu, isbatu mumathilin lillahi, fima yahtassu bihi min huquqin aw sifatin wa huwa kufrun. Tamtsil adalah isbatu mumathilin, menetapkan sesuatu yang semisal. Kalau tadi di atas tasbih apa? Serupa. Serupa itu enggak 100% sama. Mirip berarti apa? Enggak 100% sama. Tapi kalau tamtsil, ini dia semisal, 100% sama. Beda ya. Tasbih menetapkan sesuatu yang serupa, itu dia tidak 100% sama. Misalnya, Anda katakan Anas mirip bapaknya. Serupa di sini, serupa dengan bapaknya. Memang ada sisi keserupaannya, tapi apakah 100% sama? Anda bilang ini 100% sama gak? Tidaklah, pasti beda. Orang yang kembar saja ada bedanya. Itu tasbih namanya. Tapi kalau tamtsil, itu dia yang semisal. Apa contohnya tamtsil ya? Misalnya buku antum sama bukunya Gio sama. Nah, ini antum punya buku kan? Syarah Ulumatul I'tiqad. Sama Alfi juga Syarah Ulumatul I'tiqad. Itu tamtsil atau tasbih? Tamtsil karena sama persis. Tamtsil adalah isbatu mumatsilin lillahi, menetapkan sesuatu yang semisal untuk Allah, fima yahtassu bihi, pada apa-apa yang kekhususan untuk Allah, min hukukin, dari hak-hak, au sifatin, atau sifat-sifat, sama kayak tadi contoh yang di tasbih. Kalau ada orang yang mengatakan kan Allah kan satu-satu yang berhak diibadah dan itu hanya khusus untuk Allah. Kalau ada orang yang mengatakan ini wali ini dia derajatnya tinggi sekali, dia juga berhak untuk diibadahi sebagaimana Allah berhak diibadahi, maka ini tamtsil. Benar-benar memisalkan, menyamakan, dia berhak diibadahi sebagaimana Allah. Ngerinya itu. Atau sifat, tangannya Allah mirip dengan tangannya si wali itu. Jadi wali itu tangannya Tuhan. Itu sifat, menetapkan sesuatu yang semisal untuk Allah. Maka apa hukumnya? Sama, wa huwa kufrun. Li'annahu minasyirki billahi, karena bahwasanya hal itu termasuk kesyirikan kepada Allah. Wa takdzibu liqaulihi ta'ala, dan mendustakan firman Allah, laisa kamitslihi syai', Allah tidak menyerupai sesuatu apapun, dia dustakan. Allah mengatakan Allah tidak menyerupai sesuatu apapun, kemudian dia katakan Allah mirip dengan ini, Allah serupa dengan ini, Allah semisal dengan ini, berarti dia mendustakan firman Allah, laisa kamitslihi syai', kufrun. Wa yatadammanu naqsa fi haqqillahi haitsu matsalahu bil makhluqin naqisi, wa yatadammanu naqsa, dan mengandung kekurangan pada hak Allah,
haitsu matsalahu, yang dimana dia memisalkan Allah. Hu itu kembali kepada Allah. Dia memisalkan Allah bil makhluqin naqisi, dengan makhluk yang kurang. Dia mengandung kekurangan, mengurangi hak Allah karena telah memisalkan Allah dengan makhluk yang penuh dengan aib, kecacatan, kekurangan. Nah, sekarang wal farqu baina tamtsili wat tashbihi. Tadi antum udah tahu ya, insyaallah mudah. Kalau tamtsil apa? Sama persis. Kalau tashbih ya mirip dia. Ya 90% sama, 85% enggak persis. Kata Syekh, anna tamtsila yaqtadil musawata min kulli wajhin. Ahsan ya Alfi, masyaallah, barakallahu fiik. Bi khilafit tashbih. Perbedaan antara tamtsil dan tashbih, anna tamtsila yaqtadil musawah, bahwa tamtsil mengharuskan sama, min kulli wajhin, dari setiap sisi. Itu yang saya bilang 100% sama, mengharuskan kesamaan dari setiap sisi. Berarti apa? 100% sama. Kayak bukunya antum dengan bukunya teman antum, sama-sama Syarhul Lum'atil I'tiqad, cetakannya sama, nggak ada yang beda. Itu tamtsil. Bi khilafit tashbihi, berbeda halnya dengan tashbih, penyerupaan. Kayak tadi Anas mirip bapaknya, yaitu dia penyerupaan. Enggak 100%, pasti ada yang beda, alisnya dan yang lainnya. Kemudian kita masuk pada bab perkataan penulis rahimahullah ta'ala, kalamu a'immatis salafi fis sifati. Perkataan para imam-imam salaf terdahulu tentang sifat. Qala al-imamu Abu Abdullah Ahmad ibnu Muhammadin ibni Hanbalin radhiyallahu ta'ala anhu fi qawli Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna Allah yanzilu ila as-sama'i ad-dunya wa inna Allah yura fil qiyamati wa ma ashbaha hadhil ahaditha. Apa kata Imam Ahmad? Nu'minu biha wa nusaddiqu biha la kaifa wa la ma'nan wa la naruddu syai'an minha wa na'lamu anna ma jaa'a bihi ar-rasulu haqqun. Kemudian wala naruddu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wala nasifullaha bi aktsara mimma wasafa bihi nafsahu bila haddin wala ghayatin. Allah Ta'ala mengatakan laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Wa naqulu kama qala wa nasifuhu bima wasafa bihi nafsahu la nata'adda dhalika wa la yablughuhu wasful wasifina nu'minu bil qur'ani kullihi muhkamihi wa mutasyabihihi wa la nuzilu anhu sifatan min sifatihi li syana'atin syunni'at. Perhatikan ini perkataan yang mulia yang menjadi landasan keyakinan ahlu sunnah wal jamaah dalam memahami ayat-ayat sifat dan hadis-hadis sifat. Imam Ahmad bin Hanbal, imam ahli sunnah wal jamaah. Qala al-imamu Abu Abdullah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal radhiyallahu ta'ala anhu, pada perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha yanzilu ila sama'id dunya, sesungguhnya Allah turun ke langit dunia. Dalam hadis yang lain, wa innallaha yura fil qiyamati, dan sesungguhnya Allah akan dilihat pada hari kiamat.
Wa ma asbaha hadhil ahaditsa, dan apa yang menyerupai hadis-hadis ini tentang sifat Allah. Apa yang harus kita lakukan ketika menjumpai hadis yang seperti ini? Apa mauqif kita? Maka di sini kata Imam Ahmad bin Hanbal, nu'minu biha, kita harus mengimaninya. Allah turun ke langit dunia, Allah memang turun ke langit dunia, kita imani. Allah akan dilihat pada hari kiamat, kita imani, memang Allah akan dilihat pada hari kiamat. Itu yang pertama. Wa nusaddiqu biha, dan kita benarkan, benar Allah turun ke langit dunia. Benar Allah akan dilihat pada hari kiamat. Kalau misalkan dengan hadis-hadis yang lain, benar Allah akan datang nanti pada hari kiamat. Dalam ayat, benar Allah memiliki ini, benar Allah memiliki ini, benar sifat Allah ini. Imani dan benarkan. Dan lihat bagaimana cara mengimani dan benarkannya. La kaifa, yaitu tidak menentukan cara dan bentuknya, tidak menentukan bagaimananya. Karena kita tidak mengetahui bagaimananya. Kita imani dan kita tetapkan Allah memiliki wajah. Tapi kita nggak tahu bagaimana wajahnya. Karena Allah tidak mengabarkan itu kepada kita. Maka kita nggak boleh menetapkan bagaimananya. Oleh karena itu kata Imam Ahmad bin Hanbal, la kaifa, tidak menetapkan bagaimananya. Wala ma'nan, dan tidak menetapkan makna yang menyelisihi kebenaran. Antum tulis itu. La kaifa tadi apa? Tidak menetapkan bagaimananya. Bukan berarti tidak ada bagaimananya. Semua sesuatu itu pasti ada bagaimananya. Baju Alfi, ada gak bagaimananya baju Alfi? Ada. Warnanya putih. Ada hoodie-nya. Rambut Zakaria, ada gak bagaimananya? Ada, hitam, nggak ditutupi peci gitu kan. Rambutnya Dekta, ada gak bagaimananya? Ada, pecinya setengah-setengah. Mirip siapa kalau peci setengah-setengah? Hah? Mirip siapa? Antum tahu gak? Pakai peci begitu itu mirip siapa? Orang Yahudi. Antum coba buka, anak mau kasih lihat nih. Hati-hati itu. Tasyabbuh bil Yahud. Biar antum tahu memang dan merasa jijik ketika pakai itu, kan kita harus menyelisih. Jadi kadang orang kalau misalnya cuman dilarang saja, itu kadang biarinlah. Lihat cara pakai pecinya orang Yahudi. Rambut depannya kelihatan. Tahu ya? Nih, Dekta. Nah, jadi jangan lagi. Kan beda sebelumnya nih, pasti nanti beda. Dia nggak pakai peci gitu karena takut sama Ustaz. Sekarang dia karena takut menyerupai Yahudi. Kalau dia punya iman, nggak akan mengulangi lagi. Serius. Oke. La kaifa apa la kaifa? Tidak menentukan bagaimananya. Ingat, bukan berarti tidak ada bagaimananya. Semua sesuatu ada bagaimananya. Tapi Allah tidak mengabarkan kepada kita bagaimananya sifat Allah. Oleh karena itu kita tidak boleh menentukannya. Kasih tulis itu. Wala ma'nan, bukan berarti nggak ada maknanya. Maksudnya apa? Tidak menentukan makna yang menyelisihi Al-Quran dan hadis. Apa? Nazif? Wala ma'nan, tidak menentukan makna yang menyelisihi Al-Quran dan hadis. Bukan berarti nggak ada maknanya, semua ada maknanya. Ketika Anda mengatakan wajah, ada gak maknanya? Ada, wajah ya begini. Anda bilang badanun, jismun, ada gak maknanya? Ada, jismun ya begini, jismun. Anda punya jismun, ini jismun, makna. Semua sesuatu ada maknanya, tapi wala makna di sini maksudnya apa? Tidak menentukan makna yang menyelisih Al-Quran dan hadis. Wala naruddu syai'an minha, dan kita tidak menolak sesuatu darinya. Gak boleh menolak sesuatu sedikit pun darinya.
dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wala naruddu syai'an minha, ha kembali ke mana? Al-ahadits, ya, nu'minu biha, ha kembali ke al-hadits, nusaddiqu biha, sama kembali ke al-hadits. Wala naruddu syai'an minha, kembali juga ke al-hadits. Kita tidak boleh menolak sedikit pun darinya. Wa na'lamu anna ma jaa'a bihi ar-rasulu haqqun, dan kita mengetahui bahwasanya apa yang datang Rasul sallallahu alaihi wasallam dengannya adalah hak. Kan letak gitu, apa yang datang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengannya. Kalau bebasnya begini, apa yang dibawa. Dan kita mengetahui apa yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah benar. Al-Qur'an, firman Allah, hadis, sabda Rasulullah, dan itu adalah wahyu. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Rasulullah tidak pernah berbicara dengan hawa nafsunya. Akan tapi itu adalah wahyu diwahyukan oleh Allah, hak, benar. Wala naruddu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan kita tidak boleh menolak Rasulullah. Karena di luar sana ada orang yang menolak hadis. Ya jangan kira antum ini gampang lah Ustaz. Memang kita enggak boleh menolak Rasulullah. Udah yakinlah itu jelas. Tapi di luar sana banyak orang yang menolak. Wala nasifullaha bi aktsara mimma wasafa bihi nafsahu, dan kita tidak boleh mensifati Allah dengan sesuatu yang lebih dari apa yang Allah sifati terhadap dirinya. Perhatikan tuh terjemahnya. Wala nasifullaha bi aktsara mimma wasafa bihi nafsahu. Kita tidak boleh mensifati Allah dengan yang lebih dari apa yang Allah sifati terhadap dirinya. Bila haddin, tanpa batasan, wala ghayatin, dan tanpa puncak. Maksudnya apa? Kita tidak boleh mensifati Allah lebih daripada apa yang Allah sifati terhadap dirinya. Allah mengatakan Allah memiliki tangan. Dan Allah juga mengatakan tangan Allah tidak menyerupai suatu apapun. Laisa kamitslihi syai'. Seperti itu. Maka ketika ada orang yang mengatakan Allah memiliki tangan, tangannya seperti makhluk, berarti apa? Melebihi daripada apa yang Allah sifati terhadap dirinya. Itu maksudnya. Allah mengatakan Allah turun ke langit dunia. Dan laisa kamitslihi syai', Allah tidak menyerupai suatu apapun, berarti turunnya tidak seperti makhluk. Seperti itu. Kemudian kalau ada orang yang mengatakan Allah turun tapi turunnya seperti makhluk, berarti apa? Dia mensifati Allah melebihi dari apa yang Allah sifati terhadap dirinya. Itu enggak boleh. Wala nasifullaha bi aktsara mimma wasafa bihi nafsahu bila haddin wala ghayah. Oleh karena itu dia penulis membawakan Imam Ahmad bin Hanbal membawakan firman Allah, laisa kamitslihi syai', Allah tidak menyerupai suatu apapun, wa huwas samiul basir, dan dialah Maha mendengar lagi Maha melihat. Dan lihat di sini dilanjutkan lagi. Wa naqulu kama qal, dan kita katakan sebagaimana yang ia katakan. Siapa ia? Siapa ia? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Atau juga bisa kembali kepada Allah. Wa naqulu kama qal, dan kita katakan sebagaimana yang Allah katakan. Wa nasifuhu bima wasafa bihi nafsahu, dan kita mensifati Allah dengan apa yang Allah sifati terhadap dirinya. La nata'adda dzalik, tidak boleh melebihi itu. Kita hanya mengatakan apa yang Allah katakan dan mensifati apa yang Allah sifati terhadap dirinya. Tidak boleh melebihi itu. Tidak boleh melampaui itu. Karena hanya Allah lah yang maha mengetahui terhadap dirinya. Kita hanya makhluk. Antum a'lamu amillah anillah. Apakah kalian lebih mengetahui daripada Allah tentang Allah lagi? Tentu tidak. Maka la nata'adda dzalik, kita tidak boleh melebihi itu. Wala yablughuhu wasful wasifin, dan tidak mencapai hakikat persisnya sifat orang-orang yang mensifatinya, dan tidak mencapai hakikat persisnya sifat orang-orang yang mensifatinya. Sehebat apapun orang menceritakan, menjelaskan keindahan Allah,
dia nggak akan bisa mencapai hakikat persisnya keindahan Allah. Allah lebih indah daripada yang ia katakan. Sehebat apapun memuliakan, membuat ungkapan-ungkapan tentang kehebatan, kemuliaan, kekuatan, keilmuan Allah, maka dia tidak mencapai hakikat persisnya. Allah SWT lebih hebat, lebih mulia, lebih berilmu daripada apa yang ia sampaikan, daripada apa yang ia ceritakan. Nu'minu bil Qur'ani kullihi muhkamihi wa mutasyabihihi. Kita beriman kepada Al-Quran semuanya, baik ayat yang muhkam, yang jelas, yang induk, wa mutasyabihihi, dan yang samarnya kita imani. Semuanya berasal dari Allah. Wala nuzilu anhu sifatan min sifatihi. Kita tidak boleh menghilangkan, azala yuzilu, menghilangkan. Tidak boleh kita menghilangkan dari Allah sifat dari sifat-sifatnya. Li syana'atin syuni'at, karena keburukan yang dilakukan oleh orang. Kita nggak boleh menghilangkan dari Allah sifat dari sifat-sifatnya karena keburukan yang dilakukan oleh orang-orang dari makhluk. Kayak tadi itu, ada orang yang mengatakan Allah memiliki tangan. Terus kata orang, jangan kita tetapkan Allah memiliki tangan. Jangan kita tetapkan sifat Allah memiliki tangan. Takutnya nanti tangannya Allah sama seperti makhluk. Berarti apa? Keburukan dibuat oleh dia. Keburukan yang dibuat oleh dia. Dan kita tidak boleh menghilangkan sifat Allah tangan karena keburukan yang dibuat oleh dia. Orang-orang yang keliru. Kita harus mengatakan sebagaimana Allah katakan. Allah mengatakan Allah memiliki tangan, ya udah kita katakan Allah memiliki tangan. Kita nggak boleh menghilangkan sifat Allah karena keburukan yang dibuat oleh makhluk yang tercela. Kata makhluk, kita nggak boleh mensifati Allah memiliki rasa cinta. Karena nanti kalau Allah memiliki rasa cinta sebagaimana manusia, itu nanti lemah. Manusia dia kalau sudah cinta dia akan tunduk terhadap yang dicintai, lemah. Berarti kalau Allah cinta kepada makhluk, nanti Allah tunduk kepada makhluk. Oleh karena itu kita hilangkan. Dan ini nggak boleh. Wala nuzilu anhu sifatan min sifati, nggak boleh kita hilangkan dari Allah sifat dari sifat-sifatnya karena keburukan yang dibuat oleh makhluk yang penuh dengan kekurangan, kehinaan, dan itu tercela. Masya Allah. Kemudian wala nata'addal Qur'ana wal haditha. Kita tidak boleh melampaui Al-Quran dan hadis. Nggak boleh. Hanya mengatakan apa yang Allah katakan, hanya mengatakan apa yang Rasulullah sampaikan. Nggak boleh melampaui Al-Quran dan hadis. Nggak boleh melampaui Allah, nggak boleh melampaui Rasulullah. Wala na'lamu kaifa kunhu dzalik illa bitasdiqir Rasuli sallallahu alaihi wasallam wa tathbitil Qur'ani. Perhatikan. Kunhu artinya hakikat persisnya. Antum terjemahkan dulu. Kunhu artinya apa? Hakikat persis. Wala na'lamu kaifa kunhu dzalik. Kita tidak mengetahui bagaimana hakikat persisnya itu dari sifat Allah. Ya, kita contohkan lagi. Kita tidak mengetahui hakikat persisnya bagaimana kecintaan Allah. Kita tidak mengetahui bagaimana hakikat persisnya Allah turun ke langit dunia. Tapi kita imani Allah turun ke langit dunia, maknanya jelas. Tapi kita tidak mengetahui hakikat persisnya. Bagaimana sih turunnya, nggak tahu. Illa, kecuali tugas kita adalah, ya antum tulis itu, illa, kecuali tugas kita adalah bitasdiqir rasuli, dengan membenarkan Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa tathbitil Qur'ani, dan menetapkan Al-Qur'an. Udah, itu tugas kita. Tugas kita hanya membenarkan Rasul dan menetapkan Al-Qur'an. Allah mengatakan ini, ya udah, kita imani, kita benarkan. Rasulullah mengatakan ini, ya udah, kita imani dan benarkan. Hanya itu tugas kita. Alhamdulillah, ini yang bisa kita ambil. Nanti insyaallah jam 8 kita lanjut syarahnya. Ya, kalau orang dia memang punya keimanan yang kuat, dia semakin rindu untuk belajar yang seperti ini. Wallahi, kita bersama syekh kita itu seakan-akan gak mau selesai, mau lanjut terus. Karena semakin rindu dan semakin penasaran dan semakin ingin mengenal pencipta kita Allah subhanahu wa ta'ala.
Kita tutup. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.